terbiasa dari kecil bantuin kan. Jadi udah seneng. Oh, udah diajak lah Udah waktu kecilnya diajak, nih, udah udah diajak. dikasih tahu kalau jahit nih di sini. Heeh. Aku tuh nggak pernah diajarin jahit, tapi aku Heeh. bisa jahit sendiri. Saingan banyak ya kan. Jadi kita harus mikir nih gimana sih punya yang ciri bikin khas, beda. betul. Punya ciri khas sendiri biar orang tuh mau pakai kita terus. From zero to hero. Welcome back from zero to hero. Oke, kita Aku biasa hero mulu nih karena aku orang Sunda, Beb. bukan hero ya. Sama sih aku juga kadang. Oke, Beb. Jadi hari ini kita kedatangan bintang tamu yang dulunya super galak ya. Kalau kalian tahu ya, ini fenomenal dan Fenomenal, viral. ya. Waktu itu Amazing. ada seorang waitress perempuan ya Waiters. di salah satu restoran burger. Restoran. Ya itu galak-galak banget di situ. Galak-galak banget ya. Heeh. Sampai aku nggak mau datang sono. Heeh. Sampai sekarang Kita panggil aja langsung. panggil orangnya. aja ya. Siapa? Winda Karen. Hey. Halo Kak. Halo Kak. Apa kabar nih? Apa kabar? Baik-baik. Aduh, senang banget kesempatan kedua dipanggil lagi sama ini. Iya, waktu Bisnis itu kita muda. kesempatan Kita pertama kesempatan itu kan. Kesempatan kedua. Kesempatan kedua dipanggil lagi. Waktu itu kita ngundang itu buat syuting ya. Syuting, Iya, ya, buat di syuting. Siumang. Di pabrik Gunung Sindur. Yang memang konsepnya waktu itu jadi Galak. kayak Marah-marah. Marah-marah. Sekarang udah beda banget penampilannya. Makanya waktu itu aku juga dimarah-marahin nih. Marah-marah dia. Aduh. Nah, pertanyaan pertama ya kan. Karen tuh masih ada atau enggak sih? Karens itu udah nggak ada. Udah nggak ada. Udah nggak ada, udah stop. Oh, berarti Di Indonesia udah stop. Udah nggak ada ya. Jadi Cuman berapa bulan doang sih waktu itu? sekitar 7 bulan. Sebentar banget ya. Sebentar 7 bulan banget ya. emang. waitersnya itu kan disebutnya Karens kan. Karens, Nah, berarti betul. Karens-Karensnya ini pada kemana tuh? Melanjutkan hidup masing-masing. Hidup masing-masing. Ada yang jadi content creator sekarang lanjutin, ada yang balik kerja lagi gitu kan ke kerjaan sebelumnya. Oh, ada lagi yang Ada. kembali ke kehidupan semula karena dia nggak mau. Nah, kalau Kak Winda sendiri apa nih sekarang kesibukannya? Nah, kalau aku sih manfaatin ya. Yang udah ada gitu kan. Tetap marah-marah nih? Enggak dong. Kalau marah-marahnya lagi dikurangin nih Lagi karena pakai dikurangin. hijab. Oke. Karena udah ada akun lumayan gede ya. Jadi kita manfaatin buat bikin konten yang menarik lagi gitu sih Kak. Jadi berarti sekarang ada endorse, ada endorse, ada kegiatan di rumah juga, ada usaha di rumah. Oh, ada bisnis juga. Ada Bisnis apa tuh? Bisnisnya aku lanjutin usaha papa, yaitu konveksi. Waktu itu kan memang kita undang Kak Winda atau sama siapa tahu waktu itu Kak Tasya ya kan. Ya. Memang lagi hype-nya tuh yang galak-galak tuh kan. Sampai kan akhirnya memang semua Karens tuh dapat exposure-nya masing-masing juga kan. Betul. Nah, itu nyangka gak sih Kak bisa dapat exposure segitu banyaknya? Kalau aku sih jujur nyangka ya. Nyangka. Oh, nyangka dari awal. Dari awal aku ditawarin, jadi kan aku awalnya ditawarin jadi talent. Cuma marketing. Jadi talent mau ada perekrutan Karens. Nah, aku belum ngelamar jadi Karens di situ. Berarti bukan pure waiters. Awalnya aku talent. Awalnya talent. Iya, just talent. Karena aku ikut call kecil-kecilan gitu kan, nano gitu kan. Emang seneng acting juga dulu. Backgroundnya sempat suka teater. Suka teater. Iya, jadi suka acting. Jadi begitu ada kesempatan, Win, kamu mau nggak jadi talent gitu kan? Mau gitu kan. Nah, hari pertama pecah banget. Langsung berapa juta viewers. Tuh mau itu udah tahu belum ngapain nih gitu? Udah, sebelumnya aku udah cari tahu dulu. Karena kan emang Karen tuh lagi hype kan. Oh, berarti udah kasih tahu jadi Karen yang di luar negeri. Di Indo belum ada. Nah, pas begitu ditawarin, ini yang Karen dinner yang di luar bukan, aku confirm dulu kan. Iya, yang kayak di luar sekarang mau dibawa ke Indo. Oh, mau Bang gitu kan. Aku langsung mau Bang. Oh, paham. Waktu itu memang sebelum buka si Karen Dinner di Indonesia itu kayaknya ada beberapa orang karakter gitu ya buat meranin jadi Karen ya. Yeah. Oh, berarti itu memang buat marketing aja, buat syuting perdana aja. Betul, gitu ya. syuting perdana.
awal mau lihat nih hype-nya di Indo dapat gak sih gitu. Terus apa yang memutuskan dari talent terus akhirnya ngelamar nih jadi Karen gitu? Soalnya aku udah dihujat Kak. Oh, iya. Palang tanggung ya. Iya udah dihujat kan. Jadi aku kan rambutku masih panjang kan, habis di bank kan. Nah, Terus udah dihujat, mukanya kayak mirip Popo lah. ya Allah. Sumpah mirip siapa lah, bencong-bencong yang ada gitu kan. Maksudnya ya udah lanjut aja, Lanjut, ngapain palang masa tanggung ya cuman kan? iya jadi cuman dapat hujatan doang Daripada gitu kan. hujatan mending dihujat Mending sekalian. dihujat sekalian. Berarti itu semua yang jadi talent kalau nggak salah ya jadi Karen juga nggak sih? Cuman 2, dari berempat cuman 2, aku sama Bella. Oh, yang akhirnya masuk yang ke akhirnya Karen beneran. Karens beneran. Tapi waktu itu ada berapa total Karens-nya itu? 2 tadi atau berapa sih totalnya? Setelah perekrutan tuh banyak ya, ada belasan deh. Oh, belasan. Belasan Karens. Itu per bagi shift-shiftan gitu atau gimana? Iya, shift-shiftan dong. Capek banget dong. Heeh. Kita 2 shift kan. Shift pagi, 3. Shift pagi, siang, sama sore. Sore itu ke malam. Penasaran banget kriteria buat jadi Karen. Itu apa berarti waktu itu? Anaknya asik sih. Yang penting Oh, anaknya asik gitu kan. Karena kita kan mau hibur orang ya. Jatuhnya kan kita mau hibur orang dengan dengan maki-maki orang. ngelecehin orang. Mau hiburan. Itu kalau yang itu kayak kena mental deh, bukan terhibur. Saya mau ngomongin orang gitu ya. Sama berani aja sih. Kriterianya itu berani. Kalau nggak berani ya ngapain jadi Karen. Gitu kan. Ya kan sampai apa? Tuh makan sendiri gitu. Iya, kayak gitu. Sebelumnya itu kerjanya di bank kan ya? Aku kerjanya di bank. Aku 6 tahun. 6 tahun udah enak begitu, kenapa apa namanya pindah haluan nih? Dan di bank itu kan terkenalnya dengan ramah ya kan, sama data Bank gitu. BCA lagi ya kan? Gitu. Ini ke Karen langsung ngapain lu sini gitu. Yang tadinya ramah tamah jadi tiba-tiba jahat gitu loh. Iya, soalnya apa ya? Menurutku kesempatan sih, karena kesempatan tuh nggak datang 2 kali. Peluang, ada peluang. Mumpung masih muda juga kali Yes, ya. betul. Aku sukanya tantangan. Tantangan. Betul. Waktu itu di bank jadinya apa posisinya? Di bank aku frontliner 5 tahun, terus jadi marketing setahun. Oh, jadi marketing ya. Sempet jadi biasanya ngerayu-rayu orang ya. Iya, Tiba-tiba jadi ngerayunya dengan cara halus ya kan. tiba-tiba jadi jahat gitu. Ini banget kontras Judes. banget ya. Tapi enggak ini ya, maksudnya enggak kagok udah 6 tahun di bank, tiba-tiba harus meranin sosok Karen yang memang terkenal harus judes. Harus galak gitu. Nah itu dia, awal-awal aku sempet kagok sih. Sempet, lu gak pantes Win gitu kan, udah banyak, lu apa sih gak pantes banget gitu Gak kan. pantas judes gitu? Iya gak pantes, karena mukanya masih ke bawah Oh, muka. mukanya masih ke bawah Muka bank. Muka bank. Itu emang gak bisa dipungkirin gitu kan. Muka lu anak baik gini gak pantes gitu kan. Akhirnya buat mukanya berubah jadi Joker gitu. Buat berubah jadi Joker, aku punya treatment sendiri ke diri aku. Jadi sebelum aku melampiaskan itu, aku ini dulu meditasi sendiri dulu. Oh, meditasi. Berubah jadi orang lain gitu. Oh, oke. Tapi aslinya nggak gitu kan? Aslinya nggak gini. Gitu. Enggak. Aslinya enggak. Aslinya nyablok aja. Soalnya kan pasti kan beberapa itu nggak semua Karen itu kan banyak banget ya. Kan nggak semuanya naik juga kan, pasti ada yang biasa aja, ada yang naik. Nah memang ada beberapa yang menonjol tuh waktu itu, salah satunya juga Kawinda nih. Ya, itu nah yang emang kelihatannya galak banget gitu. Iya, emang kalau tadi kata dia kan bilangnya mukanya nggak cocok judes. Kok cocok malah banget? jadi cocok banget ya, kita lihat. Akhirnya Itu cocok ya. ya kan? Seru ya aslinya. Iya makanya itu. Semenjak potong pendek sih makin seru. Oh, awalnya panjang ya. Awalnya panjang. Terus aku potong pendek kan biar nggak ada yang ngenalin. Tetep aja ngenalin. Tapi gitu. ya dibalik dari sebenarnya nggak sebenarnya jadi Karen itu memang bukan kayak gitu. Bukan. Terus kerja di bank. Nah, backgroundnya Kawinda itu sebenarnya sebelum jadi Karen dan sebagai pegawai bank tuh seperti apa? Seperti apa? Sosok aku tuh kalau dari SMA pendiam ya. Pendiam, cuman aku emang hobi olahraga. Taekwondo. Aku ikut taekwondo, komunitas taekwondo, kejuaraan gitu kan. Itu melatih buat aku jadi pede gitu kan. Ya udah selayaknya anak baik aja. Tapi emang udah sedikit tomboy gitu ya. Iya, emang tomboy karena ikut taekwondo itu kan jadi agak tomboy. Kebentuknya gitu. Pendiam. Tapi akhirnya belajar untuk speak up gitu.
belajar untuk berani ngobrol sama orang baru. Itu sih yang aku dapat di Cairns. Jadi punya power lagi gitu. Punya power lagi. Tapi penasaran loh ketika kita Winda ngomel-ngomel di Cairns gitu, ada gak yang memang tersinggung gitu? Oh banyak. Oh banyak. Banyak banget. Padahal kan memang sebenarnya yang pengunjung itu tahu gak sih? Ada yang nggak tahu soalnya. Ada yang nggak tahu. Ada yang dikerjain soalnya. Ada yang dikerjain. Ada yang dikerjain. Berarti dia nggak main sosmed tuh ya? Enggak. Oh. Terus gimana? Dia beneran marah, diem. Ini datang mesen makanan masih normal nih. Apaan sih nih? Oh. Ini apaan sih? Kayak gitu kan. Kok begini sih? Kamu yang sopan ya, digituin kan. Lu kita langsung ya udah tahu di sini kayak gini, lo ngapain kesini gitu kan, kita balas gitu kan, kita balesin deh pokoknya. Tapi dia kesel, dia bener-bener kesel. Bener-bener kesel sampai akhirnya gue nggak mau pesen apa-apa gitu. Temennya pada ketawa aja. Oh dikerjain. Dia doang yang nggak mau pesen. Dia doang nggak mau pesen. Akhirnya temennya yang pesenin minum karena harus pesen, kalau kita kan kita paksa. Kita paksa pesen kan, satu orang satu ya, nggak boleh nggak pesen gitu, kayak gitu. Masih ada ya? Gitu. Sekarang satu ya. Gitu. Udah menjiwai. Iya itu. Udah menjiwai. Karakternya udah agak nempel sih, bahaya. Iya udah bahaya. Kalau misalkan mau disuruh milih ya, mau jadi konten kreator kayak sekarang atau mau jadi pegawai bank kayak dulu? Untuk posisi sekarang sih aku lebih suka yang sekarang. Jadi karena waktunya bebas. Ya, bebas. Okay. Gitu kan, kita mau bergaya seperti apa. Bisa jadi lebih diri sendiri lah. Betul, ya. jadi diri sendiri, terus nggak diatur waktu. Itu sih. Itu ya, karena memang dari gaya kan kita mau kayak gimana, mau bener ya bener terserah kita. Mau nggak fake gitu kan, nggak ada fake. Kalau kayak kayak kita mau dandan aneh-aneh, mau warna-warni seribu warna pun gak akan ada yang ngomel gitu. Betul malah makin naik ya. Iya. Kalau konten bener kreator. banget, kalau kita marah-marah kita nggak dihujat secara lu kok orang bang kayak gini sih, kayak gitu kan, nggak ada yang hujat. Iya. Kalau di bank kan nggak mungkin ya. Harus ikutin prosedurnya lah ya, harus kayak gimana. Harus ngebawa kemanapun. Dan image perusahaan gitu kan yang ke bawah pasti. Ya aku tahu kalau di bank atau di mana tuh senyum itu harus gimana gitu. Senyum 3 jari. 3 jari. Oh 3 jari. Senyum 3 jari kayak kita. Harus diukur. Terus kita kalau senyum harus diukur dulu. Gini, 3 jari ke sini ya. Jadi sini. harus lebar. Oh ke sini. Oh gitu. Iya. Aku baru Nggak tahu kan aku kan. Kamu tahu? Iya tahu. Pernah ya? Tadi kan katanya ada bisnis konveksi. Iya betul. Ya. Jadi bisnis konveksi ini memang sudah bikin atau memang ada bisnis yang dilanjutin gitu? Ini sebenarnya bisnis usaha keluarga. Papa di rumah udah dari aku kecil kan, dari kakak kecil udah sekitar 30 tahunan. 30 tahun. Okay. Iya. Umur aja sekarang berapa? Sekarang umurku 28. Iya. Sebelum lahir udah ada ini. Udah ada. Ya? Jadi aku ngelanjutin karena kan aku berempat bersaudara. Dan empat-empatnya tuh tiga-tiganya tuh 3 kakak-kakakku nggak ada yang minat. Gitu. Okay. Sementara kan kolega papa udah banyak. Sayang kalau nggak diterusin. Papa juga udah agak sepuh kan. Jadi alangkah baiknya ada regenerasi gitu. Jadi Winda ini anak terakhir ya. Anak terakhir. Yang 3 kakaknya itu memang bukan minat. passionnya ke bisnis ke situ. Betul. Passionnya kemana 3 saudaranya? Dagang sih, wirausaha. Karena kita jiwa wirausaha semua. Tapi padahal masih bisnis ya. Tapi memang nggak mau melanjutkan. Beda ini kali, beda apa namanya? Beda bisnisnya. Beda bisnis. Oh beda bisnis. Iya beda bisnis. Ini kan lebih ke fashion, pakaian kayak gitu fashion, ya. Apa yang bikin milih? Ya udah deh lanjutin aja bisnis papa, kan kalau kayak kakak-kakaknya akhirnya berdagang juga tapi beda jenis lah ya. Kalau aku karena terbiasa dari kecil bantuin kan, jadi udah seneng. Oh udah diajak lah waktu kecilnya nih, udah diajak. Udah dikasih tahu kalau jahit nih di sini. Aku tuh nggak pernah diajarin jahit, tapi aku bisa jahit sendiri. Jadi udah otodidak aja. Ya, karena terbiasa melihat waktu kecil. Betul. Berarti sama kayak kamu dong ya Beb. Ya. Kamu nggak pernah diajarin jahit tapi bisa jahit kan? Aku ngejahit sendiri, waktu nggak diajarin aku jahit sendiri. Jahit apa tuh? Dia sama, dia juga ibunya tukang jahit. Oh iya. Cuman penjahit rumahan gitu. Oh, jadi waktu ini kita kemasan kan dulu kan dijahit juga. Iya sempat dijahit. Nah dia kalau misalkan kerjaannya orang-orang lama ya, dia jahit sendiri pagi-pagi juluk. Masih jahitan gitu yang ini loh. Iya yang ada. Ya single tuh. Iya yang benar ini kan. Terus kalau ngegojak tuh harus dikasih minyak dulu sedikit. Iya lagi, Ya kan? biar nggak kesat.
Biar ngangik-ngik. Tahu lagi. Masukin jarum kan belum ada alat waktu itu kayak gini dulu deh. Iya, ludahin dulu ya. Agak bau dikit ya. Emang iya. Ya kalau mau banyak satu benang-benang yang gini. Jilat-jilat. Berarti kakak itu apa? Cewek, ada yang cewek juga apa? Ada cowok cewek. Dua pasang. Oh, dua oke. pasang. Dua pasang. Ada berarti ya kakak yang cewek tapi dia nggak Ada. minat ke fashion ya? Iya, dia ke marketing. Yang ke fashion aku doang. Oke, jadi bisnis papa itu konveksi apa? Konveksinya lebih fashionnya apa nih? Kita usaha ini apa jahit seragam. Seragam Dulu buat mm-mm. PT-PT tuh. PT-PT buat kantor, buat gereja, buat SMA. Oke. Kita yang bikin apa tahunannya kan seragam. Jadi kalau ada SMA yayasan kita buat itu perorangan. Jadi seragamnya itu perorangan. Ada namanya mungkin. Nggak ada namanya, cuman ukurannya Oh, perorangan. ukurannya Yes. satu-satu. Betul. Bisa tuh ciumang kalau mau. Iya. Lagi cari Jadi tuh kita lagi nyari. Jadi kita nggak pakai SML gitu ya, kita di perorangan situ ya. Kan perorangan. kalau orangnya naik berat badan, apa turun berat badan Ya berarti kan ganti lagi. diukurnya di hari ini. Iya. Berat badan urusan dia. Gede sendiri. Siapa tahu ada yang diet, ada yang makan yang lebih banyak. Ada Boleh, loh, boleh. tapi ada. Kita lagi nyari baju produksi ya. Boleh Iya. papanya Winda, aku Oh, temennya Winda. Kalian Kita diskon ya. Kan dia yang ini yang jalanin. Oh iya deh. Bilangnya sama dia dong. Iya, ke saya sekarang. Nah, Oke, berarti dari content creator, Mm. dan jalanin bisnis juga, ya kan? Iya. Nah, kalau misalkan nih sekarang milih mau bisnis apa content creator? Sekarang sih Dua-duanya. dua-duanya sih kalau bisa. Kalau bisa berdampingan kenapa tidak? tapi secara pembagian waktu sekarang lebih banyak ke bisnis atau ke kreator? Sekarang masih ke bisnis dulu. Ke bisnis. Kita lagi nge-build sistemnya dulu. Tapi memang udah ada operasional orang-orang ya kan? Udah ada. Udah ada. Winda Di- sebagai di sana tim tim huru hara. Tim operasional juga jadinya. Operasional. Operasional. Kemana-mana soalnya kan. Ngurusin ke kliennya juga, ke produksinya juga. memang gitu. sudah apa namanya dari diri Winda gue pengen jadi pengganti papa nih nanti Iya, ngelanjutin. Betul. Tuh, karena kalau memang bukan Winda lagi yang pegang siapa lagi nih? Siapa lagi? ya Dan kan? harus tahu juga kan seluk-beluknya Iya semua. betul, karena Gitu. memang kalau bisnis owner ya kalau kita nggak tahu ujung ke ujung bisnisnya itu bakalan apa namanya crowded, Kacau lah kacau ya. ya, ha-ha. Nggak akan. Belajar Iya. dulu sama sebelumnya. Sama kita juga Sama-sama mau belajar lah. Kalau misalkan kendala terberat jadi apa business owner dan content creator tuh apa Kak yang udah dijalanin? Kalau Kendala. kendalanya di bisnis ya saingan banyak ya kan. Jadi kita harus mikir nih gimana sih Apa punya yang ciri bikin khas, beda? betul. Punya ciri khas sendiri biar orang tuh mau pakai kita terus gitu. Dan alhamdulillah udah ada sih gitu kan. Satu lagi sama ini sih apa SDM-nya. SDM-nya. Berdaya. Hmm. Lagi-lagi ya manusia. Iya. Karena zaman Ini sekarang kalau yang tuh, ke situ curhatnya manusia lagi ya. jujur ya Kak, aku tuh aku sama papa kita resah. Resahnya kenapa? Karena gimana nih ke depannya tukang jahit nggak ada, udah pada tua semua. Oh, yang dulu pekerjaannya. dipakai ya. Pekerjanya udah pada tua. Dan untuk yang muda tuh apa ya, pengennya enak aja gitu kan. Enak Apalagi duitnya gede. iya, apalagi ada content creator sebenarnya siapapun bisa. Iya. Ya kan? Jadi orang pengen berbondong-bondong jadi content creator juga gitu. Itu sih. Jadi orang nggak udah istilahnya berpaling lah gitu. Jadi untuk skill-skill jahit kayak gitu tuh kurang. Iya, apalagi peminatnya. memang ya apa namanya konveksi itu masih apa persentase terbesarnya di penjahit Manusia ya, ya. manusia Sama ya, SDM banget. SDM-nya. Oke. Tapi emang iya sih, yang dulu tuh kayak penjahit itu salah satu pekerjaan kalau di kampung aku ya. Susah. Enggak, Oh, bukan. gampang. Justru itu jadi kayak abis lulus sekolah SMP tuh mereka jadi penjahit. Iya, banyak Kalau ya. zaman dulu Zaman ya, dulu. Sekarang zaman jadi- aku masih sekolah ya. Sekarang Nggak tahu lulus kalau sekolah sekarang jadi ya. Content content creator, creator. Nah, nge-vlog. Iya, nge-vlog. iya, jangan-jangan ada yang ngejat sambil ngevlog kan? Iya, Bisa Iya, bisa sama jadi. ini juga. Begitu. Salah satu Ini lagi belajar. Lagi mau nge-build itu juga. Tapi Winda bisa ngejahit tadi kan Bisa bukan kan tadi. belajar otodidak, bisa menjahit maksudnya jadi satu seragam gitu loh. Bisa. Oh bisa. Udah bisa sekarang. Udah bisa. Bisa. Dari Udah belajar pola juga. juga. Pola sih terutama pola. Karena yang paling susah itu dalam
konveksi itu pola. Pola kan dijahit tuh satu-satu digabung-gabungin ya kan. Kalau saya masih itu tuh antara kanan sama kiri beda. Yang penting bingung. Yang penting dijahit ya. Urusan bener apa enggak urusan nanti, yang penting dijahit ya. Kadang tuh jaraknya lompat-lompat tuh. Jangan-jangan ntar lengan dikasang ke leher gitu. Kebetulan Gede banget, panjang banget tuh lehernya. kamu kan cuma ngejahit yang lurus-lurus aja kan. Iya, dia lurus-lurus aja. Bingung. Nah, tapi kalau misalkan ditanya, ini kan udah konten kreator ya kan, bisnis juga iya. Apa sih titik apa ya, titik terendahnya gitu seorang Winda ini? Titik terendahnya itu ya kadang sempat bingung sih jadinya gimana ya gitu kan ke masa depan. Di apa ya, kendalanya itu tadi kan SDM. Satu itu, tapi jadi bingung lagi apa kembali kerja lagi karena kan operasional mesti berjalan kan. Harus ada income yang masuk gitu kan. Kita harus mikir itu juga. Apa aku bilang kendalanya jadi titik terendahnya ya itu jadi galau lagi. Galau lagi nih, mau kemana nih, mau bener-bener fokus ke bantu bisnis papa atau memang pengen balik lagi dah ke bank atau kemana lah. Iya gitu. Tapi memang ada yang memang benar-benar si bisnis ini tidak menghasilkan sama sekali atau gimana sampai kok berpikir pengen balik kerja lagi? Ya itu orang-orangnya sebenarnya karena orangnya ini makin lama makin susah gitu. Bukan karena nggak ada orderan ya? Nggak ada. Karena nggak bisa ambil orderan. Iya ya? justru itu karena kita nggak bisa ke handle. Banyak banget yang mohon maaf Bu, nggak bisa bulan ini gitu. Jadi banyak yang. Lokasinya di mana sih Kak? Aku di Jakarta Barat. Oh. Di Jakarta Barat. Nggak pernah ambil orang dari daerah atau apa? Nah justru orang itu kabur-kaburan terus. Iya. Emang biasa begitu kalau orang daerah tuh biasa pulang lagi gitu. Ya gitulah dramanya. Ya itu teman-teman. Jadi bukan cuman karena nggak ada order ya masalah di bisnis itu. Ada order pun kalau kita nggak bisa handle jadinya masalah juga gitu. Banget. Karena kita juga sering ngalamin. Ya memang orderan banyak overload. Orderan dikit pusing. Ya, memang semua itu tergantung SDM-nya lagi kan. Kita naik turun bisnis itu ya itu dipengaruhi sama SDM. Iya, itu. Kayaknya itu semua masalah pengusaha ya SDM. Iya itu sih. Terus kalau misalkan ditanya siapa sih orang yang benar-benar tuh kayak selalu ada buat Winda, paling berjasa deh gitu? Mama sih. Mama. Kenapa Mama? Karena mamaku tuh orangnya baik banget ya, sabar banget. Benar-benar sabar banget. Aku sama papa tuh agak temperamen ya jatuhnya ya, agak emosian dikit kadang. Yang temperamen itu siapa? Papa dan aku. Berarti itu yang dikatakan kayak agak ada keturunan dikit ya. Momen apa yang memang Winda inget Mama tuh sabar banget ketika Winda tuh ngapain ke Mama? Ketika ya itu waktu kan range. Jadi aku sempat berhenti di bank, itu sempat galau. Galau apa mau pindah ke bank lagi atau udahan pengen bantu papa full gitu kan. Cuman mama kayak sabar gitu, ya udah nggak apa-apa, jalanin aja, tenang aja, dibawa happy, katanya jangan stres, masih muda udah stres katanya gitu. Jadi mama lah yang ngehibur aku gitu kan. Kalau teman-teman kan nggak terlalu ya, maksudnya nggak terlalu terbuka juga sama temen. Jadi mama lah yang support selalu gitu, pasti. Oke, gitu. Mama dan Papa memang selalu support Winda nih untuk Winda mau kemana aja ya kan, ya udah. Termasuk aku ke Cairns ya. Ke Cairns. Tapi sempat ada, ngapain gitu nanti kamu dihujat atau apa gimana? Lebih ke emang lu nggak takut dikata-katain apa ntar lu berantem lagi masalah gitu kan. Udah sih jadi orang damai-damai aja kata mama gitu kan. Ih mama nggak tahu ini exposure gitu kan. Udah ntar kalau ada duitnya kan beras ada hasilnya kok, ini ada hasilnya gitu. Ya emang balik lagi sih kan. Ketika di Cairns itu kan memang masing-masing dapat exposure-nya tuh. Tapi balik lagi kan orang yang bisa ngebawain itu kan nggak mudah gitu. Bertahannya yang susah sih. Bertahannya yang susah. Tuh, apalagi yang memang punya jiwa ngomel natural ya. Kayaknya kan udah dites seleksi berapa kali gitu, jiwa ngomel natural. Waduh. Oke, apa yang mau disampaikan buat Mama Papa Winda yang memang sudah support Winda nih sampai sejauh ini nih? Sebegitu besarnya gitu. Aku mau ucapin makasih banget buat Mama sama Papa. Ini agak emosional dikit ya. Apa. Jadi enggak. Aku tuh orangnya gampang nangis sebenarnya Kak. Aku juga gampang nangis kok. Iya karena perjuangan mereka tuh benar-benar dari
nol gitu kan buat nge-up kita gitu. Kita kan bukan dari orang kaya ya, jadi papaku tuh perantau dan bukan orang kaya gitu kan, pure perantau gitu. Mama juga orang, bahkan kakek tuh tukang gali kubur gitu. Jadi emang kita dari ekonomi yang bisa dibilang standar banget di bawah makan dulu ya, tapi sekarang alhamdulillah kita dikasih rezeki gitu kan, kita dibantu buat kelola gitu kan, dan banyak yang percaya juga untuk jahitannya ke kita gitu. Jadi itulah jadi perjuangan papa, dan selalu bilang semangat nak, semangat gitu, ini nggak ada apa-apanya yang kamu ngalamin gitu. Jadi itu buat aku ngebakar lagi gitu kan. Sering banget kan anak sekarang kan gampang banget down ya. Iya, mental health lah segala macam karena sosmed gitu kan. Tapi lihat lagi orang tua gue tuh kuat-kuat, ngapain sih kayak gini doang gitu kan. Jadi itulah yang buat aku jadi bertahan. Sadar ya, misalnya Winda udah melihat nih papa mama udah ngebesarin Winda sama 3 kakak Winda kan, 4 orang ini sudah menjadi besar, udah sampai sekarang ini. Masa Winda cuman diem aja nih untuk kedepannya untuk mengembalikan atau membantu orang tua. Iya. Secara nggak langsung mungkin ketika yang di Cares dihujat juga mereka kayak membackup gitu ya. Iya dong. Udah tenang aja. Udah tenang aja. Nanti juga akan berlalu kan. Nanti juga berlalu gitu. Yang penting lu nggak berantem banget lah kata dia. Yang penting nggak fisik kan gitu. Jaga diri, pinter-pinter jaga diri gitu. Terus kalau misalkan harapan dari Kak Winda sendiri untuk 5 tahun ke depan nih maunya seperti apa? Cita-citaku. Harapannya sih aku lihat pengusaha-pengusaha sekarang tuh kayak pengen juga kayak mereka di 5 tahun ke depan gitu kan, pengen bangkit benar-benar yang nge-grow up banget gitu. Jangan yang di level ini aja, tapi bisa next level gitu. Berarti fokus ke 5 tahun ke depan itu pengen menjadi pengusaha. Betul. Atau ada nggak sih kayak misalkan kan kalau kita pembisnis tuh kayak ada pacuan ini apa namanya? Idola lah gitu. Idola. By the way, kamu salah satu idola aku juga loh. Aku suka lihat, ya maksudnya kayak aku flashback, maksudnya aku suka kepo. Aku suka kepo sama orang-orang pengusaha gitu. Kenapa? Apa sih yang dia lakuin dulu, gimana sih, apa sih cara kerjanya gimana sih, cara berpikirnya gimana sih, itu yang aku suka pelajarin gitu. Jadi mencoba untuk ngikutin jejak-jejak yang udah ada gitu. Thank you loh ya. Karena menurutku hebat loh, maksudnya banyak kan orang kayak aku lihat di konten-konten kakak kan nggak percaya ya kakak dari orang yang maksudnya pernah di bawah juga gitu kan. Ada kok, emang ada gitu kok. Jangan bilang ya walaupun nggak banyak ya. Hanya orang-orang tertentu. Masa gue nggak bisa sih jadi salah satu kayak mereka juga gitu. Ya emang tujuan aku bikin konten itu pun kan banyak kan jadi series konten pengusaha. Tapi memang tujuan aku bikin story ngasih tahu kalau semua orang tuh berhak untuk bisa memperbaiki hidupnya gitu. Karena kayak misalkan aku tuh ngerasa kita di bawah, kita nggak akan tahu apa-apa kalau misalkan kita belum naik gitu loh. Betul. Jangan kebanyakan orang tuh nanti kalau udah sukses nanti bakal lupa sama yang ini, bakal nggak inget ketika di bawah kayak gitu. Nggak gitu loh. Kalaupun memang kita berubah, pasti kita udah mempertimbangkan kenapa sih kita nggak mau seperti itu lagi, kenapa sih kita nggak mau berpikiran dengan kayak pemikiran orang-orang yang memang gak mau berubah. Kayak kenapa sih kita memilih keluar dari kamu ya, karena kita butuh pemikiran yang lain kan. Itu salah satunya sih. Buat insight baru juga. Betul, karena kita gak akan tahu kalau misalnya kita gak bergerak dari tempat itu. Iya, dan lingkungan emang penting banget sih. Jujur, pengaruh lingkungan ngaruh banget. Makanya lingkungan ya, dan juga mindset ya. Karena banyak teman-teman yang pengen jadi pengusaha, tapi ketika misalkan lihat orang sukses itu kayaknya mereka mudah. Kayaknya kok nggak percaya gitu loh. Terus mereka anggapnya tuh kayaknya mudah banget gitu. Kok lu cepet banget buat jadi kayak lu, karena kita cepet banget 9 tahun. 9 tahun kan cepet. Iya, dibaliknya nggak ada yang tahu kan. Iya, harusnya tuh dicari tahu kenapa sih ini orang bisa sampai sejauh ini. Betul. Apa sih yang dia lakuin? Apa sih yang memang jadi positif mindset dia seperti apa? Iya, itu gitu. sih. Bener Kak. Karena kalau kita udah negatif, mau
tindakan kita mau seperti apapun ya itu akan terbentur terus. Terus. Jadi kita kayak muter-muter di situ aja sih. Tapi ini kan lagi bangun konveksi. Ada nggak sih role model perusahaan yang memang gue mau kayak dia? Biasanya kan tuh ada kayak gitu. Kalau role model perusahaan, aku lebih pengen punya branding. Sebenarnya aku pengen jadi content creator yang punya brand juga, terus inspiratif juga sebenarnya. Pengennya ya. Insya Allah gitu. Maksudnya kayak aku pengen ngajak anak-anak yang nggak punya apa ya, istilahnya nggak punya hopes lah untuk ini, nggak kok bisa kok gitu. Kayak aku aja maksudnya bisa kok belajar jahit apa gitu kan, bikin sesuatu yang berguna gitu kan. Atau kamu nggak punya, ya udah pakai yang ada gitu, recycle lagi. Aku pengen jadi kayak gitu sih. Ada nggak sih konten kreator yang memang kakak rasa, gue mau kayak dia deh? Ada si Dila itu, Dila PRB. Siapa itu? Dia konten creator beauty tapi dia bisa jahit. Itu agak ya, aku ke situ juga. Berarti role modelnya secara personal ke dia gitu. Tepuk tangan dulu dong buat kalian. Thank you. Thank you juga nih buat pengusaha muda kita, inspiratif banget. Masih ada nggak sih komen-komen jahat ini sampai saat ini gitu? Kalau komen jahat, alhamdulillah udah nggak ada. Tapi jadi bahan guyonan. Guyonan kenapa tuh gimana? Ya, jadi kalau ada yang Allah Karens gitu masih. Bercanda gitu ya, bercanda. Iyalah itu mah normal. Allah Karens gitu ya. Lu ngapain sih lo di sini gitu kayak gitu-gitu. Kalau misalkan gimana waktu itu ya, aku juga masih penasaran gimana nih. Kan head comment pasti kan ada ngedonnya kan? Ada banget. Iya kan? Gimana cara untuk merelaksasi diri, untuk menanggapi head comment tersebut gitu dari netizen? Tutup sosmed dulu. Serius? Pernah? Iya, aku tutup komen. Karena itu kata-katanya jahat banget. Tutup komen atau nggak baca komen? Dan nggak baca komen. Oh, tutup dan nggak baca? Iya, di close dulu. Waktu awal-awal itu aku, karena hujatannya tuh benar-benar sampai ke keluarga aku, ke bawah mama. Karena aku nggak pernah ya orang biasa gitu. Ngatain mama tuh dari keluarga begini gitu kan. Maksudnya please lah, belum. Hujat gue aja gitu lah ya. Jangan ke keluarga gitu kan. Ada yang kebawa kayak gitu. Udah aku close. Terus untungnya teman-temanku pada support. Udah ntar juga berlalu. Santai aja berlalu nanti gitu. Akhirnya apa yang memutuskan untuk buka komentar lagi? Akhirnya ya udah rock and roll aja. Oke. Udah gue lawan mau ya udah apa gitu kan, mau apa rock and roll aja gitu kan. Sama semuanya juga pasti gitu ketika kita dihadapkan satu resisten ya kan, ketika kita mundur ini nggak bakalan nggak akan kebuka lah gitu. Tapi ketika kita berani untuk melawan kan jadi enjoy. Betul. Ya kan? Sama kayak aku juga dulu ngedon juga. Karena kamu juga kan dia juga ini. Aku tuh gampang ngedon juga. Aku juga Kak. Ya udah. Kalau misalkan dari Karens ini kan ada sebagian orang yang pasti ini acting gitu loh. Iya. Ini acting. Ada loversnya juga nggak? Ada fanbase atau lovers nggak? Kalau dulu ada ya. Kalau sekarang udah nggak ada kayaknya. Udah lama ya? udah nggak muncul kan Karens-nya. Nah itu lovernya itu dia ngikutin ya kan? Maksudnya gayanya juga diikutin atau gimana? Suka posting kita aja. Gitu. Berarti nggak sampai bikin fanbase yang ketemu gitu ya? Fanbase sih enggak sih. Ketemu aja di Karens. Ketemunya di Karens. Langsung aja ke Karens. Seru juga sih ya. Seru juga dikata-katain sama orang. Iya seru. Kita bisa ngatain balik lagi. Kita bisa ngatain balik dan orang itu terima lagi ya. Iya dan terima lagi. Kayak meluapkan emosi. Iya. Nah, aku pengen ini dong Kak, coba sharing ke teman-teman ya, lagi proses pencarian jati diri. Pasti kan anak-anak muda Gen Z zaman sekarang kan juga proses pencarian dirinya nggak mudah ya. Iya. Gimana cara dia mencari jati diri? Gue ini sebenarnya maunya ke arah mana sih? Boleh dong share ke teman-teman. Kalau menurutku ya, untuk menemukan jati diri itu tahu dulu apa yang disuka. Coba semua hal ya. Menurutku coba semua hal. Oh ini ternyata gue nggak suka nih sama lingkungan ini. Oh gue nggak suka nih sama lingkungan ini. Ya udah jangan dijalanin gitu. Jadi apa yang gue enjoy, menikmati, happy sih, terutama happy. Karena ketika kita happy ya jalanin ya udah, nothing tulus aja gitu kan. Kita enjoy gitu sih. Nah ketika happy-nya udah dapet, ya udah tekunin, tinggal tekunin itu.
Berarti sama kayak omongan aku Beb, sama teman-teman kita di pabrik, sama apa. Kalau misalkan kerja di satu tempat, nggak ngerasa happy, nggak ngerasa ada perkembangan, nggak ngerasa kalau di tempat ini kita bisa berkembang, ya udah selesai aja. Itu baik buat kamu, lebih baik kamu cari tempat kerjaan yang lain daripada kamu ngelakuinnya dengan terpaksa, kamu ngelakuinnya dengan gak happy, kamu ngelakuin karena cuman buat dapetin gaji. Buat apa? Kerja itu kan buat dapetin manfaat ilmunya. Kalau misalkan kita ngerjainnya dengan setengah hati, kita cuma dapet uang doang, ya buat apa gitu loh, nggak akan bermanfaat untuk kita di masa depan. Iya benar Beb. Jadi kalau misalnya tadi menarik ya kata-katanya, apa yang kita mau kerjakan itu awali dengan kata suka dulu. Karena kalau misalkan kita tidak suka dengan apa yang kita kerjakan, ya itu akan terbatas apa yang akan kita mau cari tahu di pekerjaan tersebut, ya kan. Ilmunya, insight-nya yang akan kita dapatkan itu akan terbatas. Tapi kalau misalkan kita suka sesuatu, akan menjadi habit yang bagus, positif mindset, akan menjadi nanti hasilnya juga yang terbaik. Iya, karena kita bisa explore lagi. Karena kita akan selalu ngelakuin yang lebih. Meskipun gajinya tetap sama, tapi bukan cuma gaji loh. Itu betul. Ya, tentang buat kita semua. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sesi apa? Game apa nih? Game sambung kata. Wow. Kasih contoh ya. Ini kan huruf depannya tuh pan. Kata depan itu kan pan. Misalnya kan panjang. Nanti Teteh dan Bapak dan Kak Winda cari yang huruf depan itu pan. Panjang. Selain panjang tuh ada kata apa lagi? Disambung. Ini rebutan atau apa nih? Panci gitu. Satu jam kalau Kak Winda dulu. Bapak, Teteh. Gini berarti. Ya, Oh, ganti-gantian. Oke. Sampai 10. Oke, yuk lanjut. Oke, hitung ya. Yuk. 1, 2, 3. Panci. Nah, terus Bapak. Pantat. Mana panci? Pantul. Kenapa Oke, gua Kak Winda. Pantun. Pantai. Oke, Teteh. 1, 2. Panti. Oke, Panti. Kakak. Pantul. Udah. Tadi pantun. Oh, pantul. Ini pantul. Nah, aku tadi pantul. Nah, Ada pantul. ayo. Pandora. Bisa Bandara. Panik. Pandawa. Pandawa. Satu putaran lagi. Ayo. Panama. Panama. Panama, iya benar. Panama Panama pulau. Panorama. Pulau. Oh, oke. Bapak. Pan. Selalu di depan. Kamu hanya Panitia. Oke, Teteh. panorama. Yeay. Yeay. Oke. Yeay. Oke Oke. Kak, Ya. thank you banget Thank you banget. udah mau sharing di sini. Semoga apa yang disampaikan di sini jadi manfaat buat yang lain. Bisa Amin. menginspirasi. Amin. Bisa apa lagi Beb? Bisa inspirasi. Inspirasi lagi. Intinya apa yang kita lihat di sosial media ya memang itu bukanlah sifat asli yang memang kreator itu tunjukkan ya. Itu adalah sebuah hiburan Di baliknya tuh masih banyak lah. sebuah hiburan untuk memang kita bisa menemukan jati diri kita juga di situ kan. Oke, thank you banget buat Kak Winda. Thank you sudah mampir Kak ke Winda Libra namanya sekarang, bukan Winda Keren lagi ya. Winda Libra, keep stay tune from zero to hero.